Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang utang pajak. Di sini saya Fadila Fajar Ayu dengan akhiran NIM 489. Di sini saya akan menjelaskan utang perdata. Penyebab timbulnya utang perdata atau utang biasa umumnya karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan, maka pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Misalnya, terjadi perjanjian jual beli, maka kewajiban penjual menyerahkan barang yang dijualnya. Sedangkan si pembeli berkewajiban membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya Citra Agustin dengan akhiran NIM 483. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian utang pajak. Nah, pengertian utang pajak sendiri itu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 PMK 03 2020 tentang tata cara pelaksanaan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 6. Selanjutnya, jenis-jenis utang pajak. Jenis-jenis utang pajak ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa, yang kedua ada pajak penghasilan, ketiga ada bea materai, keempat ada pajak penjualan, kelima ada pajak penjualan atas barang mewah, dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya sifat utang pajak, yaitu yang pertama bersifat memaksa, di mana yang artinya utang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktu yang telah ditentukan atau saat jatuh tempo, maka tagihannya dilakukan melalui surat teguran, surat paksa, surat pemberitahuan melaksanakan penyitaan, dan pelelangan. Kemudian yang kedua, utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu sampai jatuh tempo. Di mana di sini contoh kasusnya yaitu penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu. Kemudian contoh kasus yang lain, perusahaan dibubarkan oleh pemerintahnya. Kemudian yang ketiga, wajib pajak terutang dapat menunjuk orang lain atau penanggung pajak dalam melunasi utang pajak yang dimilikinya, di mana artinya utang pajak yang seharusnya ditanggung wajib pajak, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penagihan pajak dapat menunjuk pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut. Kemudian keempat, ada penyanderaan wajib pajak serta mencegahnya untuk keluar dari wilayah Indonesia lebih dari 6 bulan. Padahal ini surat paksa bersifat eksekutorial, yaitu dapat dilaksanakan eksekusi tanpa adanya putusan hakim. Kemudian yang terakhir, mempunyai hak utama mendahului terhadap utang-utang yang lainnya, yang artinya negara melalui utang pajak memiliki hak mendahulu atau preference untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak di atas utang-utang yang lain. Terima kasih, saya Viralia Clarksovitsi dengan akhiran 416 akan menjelaskan mengenai timbulnya utang pajak. Dikutip dari pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, yang mana utang pajak adalah pajak wajib dibayar termasuk di dalamnya sanksi administrasi berbentuk denda, bunga, atau peningkatan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak ataupun surat sejenisnya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Meski belum ada peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya utang pajak, para praktisi saat ini menggunakan dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama adalah ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Jadi, meskipun syarat adanya tadfestan sudah terpenuhi, tapi sebelum ada surat
ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Kemudian yang kedua adalah ajaran material. Pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan atau tatbistan, yaitu rangkaian-rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Perbuatan, contohnya mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor impor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua, keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan tak bergerak, seperti memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga adalah peristiwa atau kejadian, contohnya mendapat hadiah undian. Jadi, sampai saat ini, para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak pada wajib pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, khususnya untuk pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran material, karena utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari Fiskus. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan masih menganut ajaran formal, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari Fiskus berupa surat pemberitahuan pajak terutang. Adapun sifat dari utang pajak itu sendiri, yaitu yang pertama memiliki sifat paksaan, di mana bisa dilakukan dengan surat paksa bahkan sampai pemberitahuan melakukan penyitaan. Lalu yang kedua, pihak wajib pajak yang terutang dapat menunjuk orang lain untuk melunasi utangnya. Kemudian yang ketiga, utang juga bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Lalu yang keempat, dapat dilakukan tindakan penyanderaan untuk mencegah keluar dari zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Baik, di sini saya Salsabila Permata dengan akhiran NIM 417 akan melanjutkan penjelasan mengenai penagihan pajak. Definisi penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan juga biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan dan seketika dan sekaligus. Jenis penagihan pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan SPT, SKPKB, SKPKBT, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan banding yang jika dalam tempo 30 hari belum juga dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktif, dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Lalu penagihan pajak yang kedua yaitu penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif adalah lanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan pajak aktif ini, Fiskus berperan aktif tidak hanya mengirimkan surat teguran tapi juga dengan tindakan sita lalu pelelang. Ketiga, ada penagihan pajak seketika dan sekaligus. Penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah penagihan yang dilakukan oleh Fiskus atau juru sita pajak, mana penagihan ini diajukan pada wajib pajak tanpa menunggu tempo bayaran pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penagihan ini berguna mencegah terjadinya kegagalan penagihan utang pajak. Bila penagihan ini wajib pajak belum mampu membayar, maka akan menunggu jatuh tempo. Lalu berlanjut pada tahapan penagihan pajak. Tahapan yang pertama, surat teguran. Surat teguran akan diberikan apabila yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati 7 hari jatuh tempo. Lalu yang kedua ada surat paksa. Surat paksa diberikan apabila setelah 21 hari jatuh tempo tidak juga dilunasi dan akan dibebani penagihan biaya surat paksa sebesar 25.000 harus dilunasi 2 kali 24 jam. Lalu yang ketiga, sita apabila tidak juga dilunasi 2 kali 24 jam akan dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang wajib pajak dan akan dibebani biaya penyitaan sebesar 75.000. Lalu yang terakhir ada pelelangan. Waktu 14 hari setelah penyitaan apabila juga belum dilunasi, maka akan dilanjutkan pelelangan melalui kantor lelang negara. Biaya penagihan paksa dan biaya penyitaan belum dilunasi, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang saat pelelangan. Perkenalkan, nama saya Cita Nirmala dengan akhiran NIM 465. Di sini saya akan menjelaskan berakhirnya utang pajak.
Utang pajak dapat berakhir karena 5 hal berikut. Yang pertama, karena pembayaran atau pelunasan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos dan giro, atau di bank persepsi. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama. Misalnya, antara kelebihan pembayaran PPh dan kekurangan pembayaran PPN. Ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda. Misalnya, kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan. Yang ketiga ada penghapusan utang. Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya, wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa sebab atau alasan, seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04 Tahun 2000, tanggal 26 Desember 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. Yang kedua, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Yang ketiga, hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa. Dan yang keempat, sebab lain sesuai hasil penelitian. Untuk dapat memastikan apakah piutang pajak wajib pajak dapat dihapuskan, tentunya terlebih dahulu akan dilakukan penelitian, yaitu apakah melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi, baik oleh KPP maupun oleh KPPBB, yang dilakukan secara per jenis wajib pajak, per tahun pajak, dan per jenis ketetapan. Yang keempat, ada kadaluarsa. Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Untuk memberikan batas kadaluarsa yang berlaku saat ini adalah untuk pajak pusat dan pajak daerah adalah 5 tahun, untuk retribusi daerah adalah 3 tahun, dan yang terakhir untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu. Yang terakhir ada pembebasan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah tertentu. Perkenalkan, nama saya Siti Aizatul Ahmarmu dengan akhiran NIM 412. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem official assessment atau official assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini, utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Jadi, kita dihutangkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem official assessment sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formal yang artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus. Ciri-ciri sistem ini yang pertama yaitu besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua yaitu wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Yang ketiga yaitu pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Dan yang terakhir yaitu pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi, bangunan, atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.
Kedua yaitu sistem self-assessment. Sistem self-assessment adalah sistem pengeluaran pajak di mana wajib pajak harus memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak atau fiskus hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui keputusan wajib pajak. Jadi, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem self-assessment sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran material, yang artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak atau tadbestan. Untuk menyukseskan sistem self-assessment ini dibutuhkan beberapa persyaratan dari pihak wajib pajak. Yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak atau tax consciousness. Yang kedua, kejujuran wajib pajak. Yang ketiga, kematian pembayar pajak dari wajib pajak atau tax minus. Dan yang terakhir yaitu kedisiplinan wajib pajak atau tax disiplin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment ini yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, yaitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan, namun tidak dibayarkan. Selanjutnya yaitu sistem withholding. Sistem withholding adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah. Contoh dari withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN.